Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Rizky Pratama. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Sukriya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fiksasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fiksasi. Fiksasi adalah pengawetan jaringan biologis dari pembusukan akibat otolisis atau pembusukan. Ini mengakhiri reaksi biokimia yang sedang berlangsung dan juga dapat meningkatkan kekuatan atau stabilitas mekanik jaringan yang dirawat. Fiksasi jaringan merupakan langkah penting dalam preparasi sayatan histologis. Tujuan ulasnya adalah untuk mengawetkan sel dan komponen jaringan dan melakukannya sedemikian rupa sehingga memungkinkan preparasi sayatan tipis yang diwarnai. Hal ini memungkinkannya menyelidiki struktur jaringan yang ditentukan oleh bentuk dan ukuran makromolekul di dalam dan di sekitar sel seperti protein dan asam nukleat. Selanjutnya kita masuk ke tujuan fiksasi. Dalam melakukan peran protektifnya, fiksatif mendenaturasi protein dengan koagulasi, dengan membentuk senyawa aditif atau dengan kombinasi proses koagulasi dan aditif. Senyawa yang menambahkan secara kimiawi ke makromolekul menstabilkan struktur paling efektif jika mampu bergabung dengan bagian dari dua makromolekul yang berbeda. Efek yang dikenal sebagai ikatan silang. Fiksasi jaringan dilakukan karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah membunuh jaringan sehingga membusukkan pas morter, autolisis, dan pembusukan dapat dicegah. Fiksasi mempertahankan bahan biologis atau jaringan atau sel sedekat mungkin dengan keadaan alaminya dalam proses penyiapan jaringan untuk pemeriksaan. Untuk mencapai hal ini, beberapa kondisi biasanya harus dipenuhi. Pertama, fiksatif biasanya bertindak untuk menonaktifkan biomolekul intrinsik, khususnya enzim proteolytik yang jika tidak mencerna atau merusak sampel. Yang kedua, fiksatif biasanya melindungi sampel dari kerusakan intrinsik. Fiksatif bersifat racun bagi sebagian besar mikroorganisme khususnya bakteri yang mungkin ada dalam sampel jaringan atau yang tidak menjajah jaringan tetap. Selain itu, banyak fiksatif kimia mengubah bahan tetap untuk membuatnya kurang enak, baik dicerna atau beracun untuk mikroorganisme oportunistik. Dan yang terakhir, fiksatif sering mengubah sel atau jaringan pada tingkat molekuler untuk meningkatkan kekuatan atau stabilitas mekaniknya. Peningkatan kekuatan dan kekakuan ini dapat membantu melestarikan morfologi, bentuk, dan struktur sampel saat diproses untuk analisis lebih lanjut. Bahkan fiksasi yang paling hati-hati tidak mengubah sampel dan memperkenalkan artefak yang dapat mengganggu interpretasi ultrastruktur seluler. Contoh yang menonjol adalah mesosom bakteri yang dianggap sebagai organel pada bakteri gram positif pada tahun 1970-an. Tetapi kemudian ditunjukkan mikroskop elektron sebagai artefak fiksasi kimia. Standarisasi fiksasi dan prosedur pemprosesan jaringan lainnya mempertimbangkan pengenalan artefak ini dengan menetapkan prosedur yang memperkenalkan jenis artefak mana. Penelitian yang mengetahui jenis artefak apa yang diharapkan dengan setiap jenis jaringan dan teknik pemprosesan dapat secara akurat menafsirkan bagian dengan artefak atau memilih teknik yang meminimalkan artefak di area yang diminati. Selanjutnya kita masuk kepada jenis fiksasi. Pada umumnya ada 3 jenis proses fiksasi tergantung pada spesimen awal. Yang pertama, fiksasi panas. Setelah apusan mengering pada suhu kamar, kaca objek dicengkram dengan penjepit atau jepitan pakaian dan menyala api pembakar bunsen beberapa kali untuk membunuh panas dan menempelkan organisme pada kaca objek. Rutin digunakan dengan bakteri dan Arceaceae. Fiksasi panas umumnya mempertahankan morfologi keseluruhan tetapi tidak struktur internal.
pada mendenaturasi enzim proteolytik dan mencegah autolisis. Fiksasi panas tidak dapat digunakan dalam metode pewarnaan kapsular karena fiksasi panas akan menyusut atau menghancurkan kapsul atau glycocalyx dan tidak dapat terlihat pada pewarnaan. Yang kedua, masuk perendaman. Sampel jaringan direndam dalam larutan fiksatif yang volumenya minimal 20 kali lebih besar dari volume jaringan yang akan difiksasi. Fiksatif harus berdifusi melalui jaringan untuk difiksasi, sehingga ukuran dan kepadatan jaringan serta jenis fiksasi harus dipertimbangkan. Ini adalah teknik umum untuk aplikasi seluler. Menggunakan sampel yang lebih besar berarti membutuhkan waktu lebih lama bagi fiksatif untuk mencapai jaringan yang lebih dalam. Dan yang terakhir, perfusi. Fiksasi melalui aliran darah. Fiksatif disuntikkan ke jantung dalam volume injeksi yang sesuai dengan curah jantung. Fiksatif menyebar ke seluruh tubuh dan jaringan tidak mati sampai diperbaiki. Ini memiliki keuntungan mempertahankan morfologi yang sempurna. Tetapi kerugiannya adalah bahwa subjek mati dan biaya volume fiksatif yang dibutuhkan untuk organisme yang lebih besar tinggi. Selanjutnya kita masuk ke fiksasi kimia. Dalam proses fiksasi perendaman dan perfusi, fiksatif kimia digunakan untuk mempertahankan struktur dalam keadaan baik secara kimiawi maupun struktural. Sedekat mungkin dengan jaringan hidup, ini membutuhkan fiksasi kimia. Yang pertama, fiksatif pengikat silang atau aldehida. Fiksatif pengikat hilang bertindak dengan menciptakan ikatan kimia kovalen antara protein dalam jaringan. Ini mengikat protein terlalu ke sitoskeleton dan memberikan kekuatan tambahan pada jaringan. Pelestarian struktur sitoskeletal sementara atau halus seperti kontraksi selama gelombang diferensiasi embrio paling baik dicapai dengan perlakuan awal menggunakan gelombang mikro sebelum penambahan fiksatif penghubung silang. Fiksatif yang paling umum digunakan dalam histologi adalah formaldehida. Biasanya digunakan sebagai formalin buferen netral 10% atau MBV, yaitu kira-kira 3,7% sampai 4,0%. Formaldehida dalam bufer fosfat pH 7 karena formaldehida adalah gas pada suhu kamar. Formalin sampai gas formaldehida yang dilarutkan dalam air 70% B/V digunakan saat membuat fiksatif sebelumnya. Formaldehida memperbaiki jaringan dengan menghubungkan protein, terutama residu asam amino dasar lisin. Efeknya reversibel dengan kelebihan air dan menghindari pigmentasi formal. Para formaldehida juga biasa digunakan dan akan terdepolimerasi kembali menjadi formalin ketika dipanaskan, juga membuatnya menjadi fiksatif yang efektif. Manfaat lain para formaldehida termasuk penyimpanan jangka panjang dan penetrasi jaringan yang baik. Ini sangat baik untuk teknik imunohistokimia. Uap formaldehida juga dapat digunakan sebagai fiksatif untuk asupan sel. Aldehida populer lainnya untuk fiksasi adalah brutalardehida. Ini beroperasi mirip dengan formaldehida, menyebabkan deformasi heliks protein. Untuk glutaraldehida adalah molekul yang lebih besar daripada formaldehida, sehingga menembus membran lebih lambat. Akibatnya, fiksasi glutaraldehida pada sampel jaringan yang lebih tebal dapat menjadi sulit. Ini dapat diatasi dengan mengurangi ukuran sampel jaringan. Salah satu keuntungan fiksasi glutaraldehida adalah bahwa ia dapat menawarkan produk tetap yang lebih kaku atau terikat erat panjangnya lebih besar dan dua gugus aldehida memungkinkannya. Salah satu keuntungan fiksasi glutaraldehida adalah bahwa ia dapat menawarkan produk tetap yang lebih kaku atau terikat erat panjangnya yang lebih besar dan dua gugus aldehida memungkinkannya menjembatani
dan menghubungkan pasangan molekul protein yang lebih jauh, menyebabkan perubahan yang cepat dan irreversibel. Sangat cocok untuk microscope elektrod. Bekerja dengan baik pada 4 derajat Celcius dan memberikan detail sitoplasma dan inti terbaik secara keseluruhan. Namun tidak ideal untuk pewarnaan imunohistokimia. Beberapa protokol fiksasi memerlukan kombinasi formaldehida dan glutaraldehida, sehingga kekuatan masing-masing saling melengkapi. Ini fiksatif silang, terutama formaldehida, cenderung mempertahankan struktur sekunder dari protein dan juga dapat melestarikan sebagian struktur tersier. Selanjutnya, fiksatif pengendap atau alkohol. Pengendapan atau mendenaturasi fiksatif bertindak dengan mengurangi kelarutan molekul protein dan sering dengan mengganggu interaksi hidrofobik yang memberikan banyak protein struktur tersier mereka. Decurah hujan dan agregasi protein adalah proses yang sangat berbeda dari silang yang terjadi dengan fiksatif aldehida. Fiksatif pengendap yang paling umum adalah etanol dan metanol. Mereka biasanya digunakan untuk memperbaiki bagian beku dan noda. Aseton juga digunakan dan telah terbukti menghasilkan pengawatan histologis yang lebih baik daripada bagian beku ketika digunakan dalam teknik aseton metanol benzoa silene atau AMEK. Metanol, etanol, dan aseton yang mendenaturasi protein jarang digunakan sendiri untuk memfiksasi blok kecuali mempelajari asam nukleat. Asam asetat adalah denaturan yang terkadang digunakan dalam kombinasi dengan fiksatif pencetus lainnya, seperti Davison alfa. Alkohol dengan sendirinya diketahui menyebabkan penyusutan dan penggerakan jaringan yang cukup besar selama fiksasi, sementara asam asetat saja dikaitkan dengan pembengkakan jaringan. Menggabungkan keduanya dapat menghasilkan pelestarian morfologi jaringan yang lebih baik. Selanjutnya, agen pengoksidasi. Fiksatif pengoksidasi dapat bereaksi dengan rantai samping protein dan biomolekul lainnya, memungkinkan pembentukan ikatan silang yang menstabilkan struktur jaringan. Namun mereka menyebabkan denaturasi yang luas, meskipun mempertahankan struktur sel halus dan digunakan terutama sebagai fiksatif sekunder. Osmium tetroksida sering digunakan sebagai fiksatif sekunder ketika sampel disampaikan untuk mikroskop elektron. Ini tidak digunakan untuk mikroskop cahaya karena menembus bagian jaringan yang tebal dengan sangat buruk. Kalium dikromat, asam kromat, dan kalium permanganat semuanya digunakan dalam preparasi histologi tertentu. Selanjutnya, merkurial. Merkurial seperti B5 dan fiksatif Zenker memiliki mekanisme yang tidak diketahui yang meningkatkan kecerahan pewarnaan dan memberikan detail nuklir yang sangat baik. Meskipun cepat, merkuri berpenetrasi buruk dan menghasilkan penyusutan jaringan. Aplikasi terbaiknya adalah untuk fiksasi jaringan hematopoietik dan retikuloendothelial. Perhatikan juga bahwa karena mengandung merkuri, pembuangan harus dilakukan dengan hati-hati. Dan yang terakhir, gambar. Pikrat menembus jaringan dengan baik untuk bereaksi dengan histon dan protein dasar untuk membentuk pikrat kristalin dengan asam amino dan pengendapan semua protein. Ini adalah fiksatif yang baik untuk jaringan ikat, mempertahankan glikogen dengan baik, dan mengekstrak lipid untuk memberikan hasil yang lebih baik daripada formaldehida dan immunostaining hormon biogenik dan polipeptida. Namun ini menyebabkan hilangnya basofil kecuali spesimen dicuci bersih setelah fiksasi. Sekian penjelasan dari saya tentang fiksasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.